Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 11 MIPA maupun IPS. Pada hari ini kita akan mempelajari kemiringan garis singgung kurva. Nah, berikut kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Baik, sudah kita mulai belajarnya. Nah, kemiringan garis singgung kurva biasa disebut gradien. Jadi ketika kalian menemukan kata gradien, itu merupakan kemiringan garis singgung kurva. Nah, gradien itu digunakan untuk menentukan persamaan garis singgung pada kurva. Jadi nanti ujungnya adalah setelah kita bisa menentukan gradien atau kemiringan, kita menentukan persamaan garis singgung kurva. Sekarang langkah-langkah dalam menentukan gradien garis singgung pada kurva. Ini kurvanya kita sebut FA melalui titik X1, Y1. Langkahnya, yang pertama tentukan dulu turunan pertama dari FA. Turunan pertama dari FA berarti F aksen A. Itu langkah pertama. Nah, langkah kedua, kalau kita sudah mendapatkan turunannya, maka kita tinggal substitusikan ke turunan itu dari titik X1 ini. Titik X1 itu kita substitusikan ke turunannya. Nah, itulah gradiennya. Nanti kalau sudah ketemu suatu nilai, maka itu gradiennya. Jadi gradien itu nanti suatu nilai. Bisa negatif, bisa positif, bisa pecahan, bisa bilangan bulat. Baik, bisa dimengerti cara menentukan gradiennya. Yang pertama cari turunannya, yang kedua substitusikan X1 atau titik di X1 itu ke fungsi turunannya. Nah, itulah ketemu gradiennya. Kalau sudah cara menentukan gradien kita pahami, kita lanjutkan ke langkah menentukan persamaan garis singgungnya. Gradien sudah, kita ke cara menentukan persamaan garis singgungnya. Langkah pertama yakni seperti cara yang sebelumnya tadi, yakni mencari gradien dulu. Mencari gradien itu yang pertama cari turunan, kemudian substitusi, itulah gradien. Nah, kalau sudah ketemu gradiennya, langsung kita substitusikan yang sudah kita dapatkan tadi, gradien titik X1 Y1 dan Y tadi ke ini, rumus ini. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Dan dengan catatan Y dan X-nya ini tidak diubah. Jadi yang diubah nanti, yang disubstitusi hanya M, X1, dan Y1. Baik, langkah mencari gradien dan persamaan garis singgung sudah dipahami? Sangat mudah tentunya. Baik, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, kita ke contoh 1. Diketahui persamaan kurva Y sama dengan tuh, tentukan gradien garis singgung di titik 2, -6. Nah, bagaimana cara menentukan gradiennya? Jawab. Yang pertama diketahui dulu. Kita ketahui fungsinya di sini, fungsi atau persamaannya, yakni Y sama dengan 5X kuadrat dikurang 7X dikurang 12. Kemudian di titik 2, -6 itulah yang kita sebut X1, Y1. Berarti X1-nya 2, Y1-nya -6. Nah, langkah pertama menentukan turunan persamaan kurvanya dulu. Baik, kita mencari turunan dari Y-nya itu, karena di sini Y. Nah, Y sama dengan 5X kuadrat dikurang 7X dikurang 12.
Sehingga Y aksen atau turunan pertama dari Y itu sama dengan 10X dikurang 7. Bagaimana mendapat 10X dikurang 7? Ingat materi turunan kemarin. Jadi dari 5X kuadrat turunannya 2 kali 5 X pangkatnya dikurangi 1, maka jadi 10X. Turunan dari min 7X berarti min 7. Kemudian turunan dari konstanta, turunan dari min 12 itu 0, tidak perlu ditulis. Ya, jadi Y aksennya 10X dikurang 7. Langkah kedua, menentukan Y aksen dari X1. Jadi gradien itu merupakan substitusi X1 ke dalam fungsi turunannya. Sehingga Y aksennya kita tulis dulu, Y aksennya 10X dikurang 7. Maka Y aksen, nah X1-nya ini tadi karena X1-nya adalah 2, maka Y aksen 2. Jadi X-nya kita substitusi dengan 2. 10X berarti 10 kali 2 dikurang 7. 10 kali 2, 20 dikurang 7, berarti sama dengan 13. Nah, kesimpulannya, gradien dari persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 5X kuadrat dikurang 7X dikurang 12 di titik 2, negatif 6 adalah 13. Jadi 13 yang kita dapatkan itu tadi merupakan gradien garis singgung. Baik, bisa dipahami? Kita lanjutkan ke contoh 2. Tentukan gradien garis singgung di titik dengan absis negatif 2 pada kurva fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 8. Di sini diketahuinya kurva dan absis. Jawabnya kita ketahui dulu, fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 8. Nah, absis itu apa? Absis itu titik pada sumbu x, artinya dia nilai x 1. Jadi kalau absisnya min 2 berarti dia nilai X1 nya min 2 atau negatif 2. Nah, nanti kita akan bertemu dengan absis juga ordinat. Kalau absis itu sumbu X, di sumbu X atau titik X. Kalau ordinat, titik ordinat itu di sumbu Y atau titik Y, nilai Y. Jadi langkah pertama seperti tadi, tentukan dulu turunan persamaan kurva fx sehingga ketemu f aksen x. Karena yang tadi y maka mencari y aksen. Kalau di sini fx kita cari f aksen x. Nah, fx-nya 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 8. Sehingga f aksen x-nya 6x dikurang 5. Jadi 2 kali 3 6x pangkatnya kurangi 1 6x dikurangi turunan dari 5x. X-nya berarti hilang ketika x-nya pangkatnya 1, turunannya X-nya hilang, jadi min 5. Turunan dari negatif 8 atau konstanta itu 0, tidak perlu ditulis. Nah, kalau sudah, langsung kita ke langkah 2, menentukan nilai f aksen X1. Jadi substitusi X1 ke turunannya. Sehingga M sama dengan M itu gradien sama dengan f aksen X1. Nah, kita tuliskan dulu f aksen X-nya. Nah, ini f aksen X kita tulis, baru berarti f aksen ketika X-nya diganti min 2 karena diganti X1. Min 2 berarti sama dengan 6 kali min 2 dikurang 5. 6 dikali min 2, positif kali negatif. Maka negatif 12 dikurang 5. Hutang 12 hutang lagi 5. Maka ketemu negatif 17. Sudah, kesimpulannya, gradien garis singgung kurva fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 8 di x1 sama dengan min 2 atau di absis min 2 adalah m sama dengan negatif 17. Baik, sampai contoh kedua, mencari gradien bisa dimengerti. Kalau sudah bisa dimengerti, kita lanjutkan menentukan persamaan garis singgung. Nah, di contoh 3 kita ke persamaan garis singgung. Diketahui kurva Y sama dengan 4/x melalui titik A 1,4. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva di titik A.
ketika akan mencari persamaan garis singgung, itu langkahnya yang pertama tetap harus mencari gradien. Jadi langkah pertama itu langkah mencari gradien, kemudian baru kita menentukan persamaan garis singgungnya. Nah, yang pertama ketahui dulu y-nya berarti 4/x, karena di sini pembagian, maka ubah jadi perkalian sehingga pangkatnya menjadi negatif. Kemudian titik A itu 1,4, sehingga di situ x1-nya 1, y1-nya 4. Baik, diketahuinya sudah dimengerti. Selanjutnya kita masuk ke langkah pertama, menentukan turunan persamaan kurva y, karena di sini y berarti kita mencari turunan y. Jadi y aksen. Nah, y-nya 4x pangkat negatif 1, sehingga y aksen min 4 x pangkat min 2. Dari mana? Min 1 kali 4 min 4 x pangkat min 1 dikurangi 1. Nah, min 1 dikurangi 1. Hati-hati, min 1 dikurangi 1, hutang 1 lagi, min 2. Makanya di sini pangkatnya negatif 2. Kemudian karena pangkatnya negatif, ketika sudah ketemu turunannya, ubah menjadi pangkat positif. Jadi dia pindah ke bawah sehingga menjadi min 4/x kuadrat. Kalau sudah, kita ke langkah kedua. Jadi lanjutannya di sini menentukan nilai y aksen x1. Jadi y aksennya tadi min 4/x2. Kemudian x1-nya adalah 1, sehingga di sini. Nah, ini Ibu cantumkan di sini. X1-nya 1, Y1-nya 4. Ini dari cuplikan yang sebelumnya, halaman sebelumnya. Jadi Y aksen 1 sama dengan min 4 dibagi 1 kuadrat. 1 kuadrat berapa? 1 kali 1, 1. Min 4 bagi 1, berarti min 4. Sehingga kita ketemu gradien garisnya adalah min 4. Kalau sudah ketemu gradien garisnya, kita bisa menentukan persamaan garis singgung kurvanya. Bagaimana? Dengan ini, y min y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Rumus persamaan garis yang sudah pernah kalian pelajari di SMP. Sehingga kita tulis dulu rumusnya, kemudian langsung kita substitusi. Y dan x-nya tetap. Yang kita substitusi berarti x1, y1, dan m. Sehingga y min y1, y-nya tetap. Min y1 berarti berapa y1-nya tadi? Nah, di sini di kotak ini berarti y1-nya 4, sehingga y min 4 sama dengan m-nya min 4 dalam kurung x-nya tetap dikurangi x1. Berapa x1-nya? Oh ya, x1-nya tadi kan 1, berarti x min 1. Kemudian langkah yang ini, y min 4-nya tetap sama dengan yang ruas kanan ini, kurungnya kita buka. Min 4 kali x menjadi min 4x. Min 4 kali min 1, min kali min plus 4. Kemudian di sini, sehingga yang memiliki variabel atau yang memuat variabel x dan y jadikan satu ruas. Kemudian yang tanpa variabel x, y pindah ke ruas kanan. Berarti ini yang di kanan ada min 4x pindah ke kiri. Min pindah jadi plus, jadi 4x. Nah, di sini y positif berarti dia tetap plus y sama dengan ini tadi 4 yang kanan tetap di sini. Nah, min 4 di sini pindah ke kanan jadi positif, sehingga 4x ditambah y sama dengan 4 tambah 4 8. Nah, itulah persamaan garis singgung kurva yang dicari. 4x ditambah y sama dengan 8. Bisa jadi nanti, Bu, kalau bagaimana kalau y ditambah 4x sama dengan 8? Sama saja, ini bisa dipindah-pindah penulisannya. Bisa 4x tambah y sama dengan 8, bisa y tambah 4x sama dengan 8. Ada juga yang menuliskan y sama dengan 8 min 4x, itu tidak masalah. Yang penting nilainya sama atau tetap. Baik, sampai di sini dari menentukan gradien, kemudian persamaan garis singgung bisa dipahami. Jadi materi kita hari ini hanya di gradien dan persamaan garis singgung. Baik, sekian. Semoga bermanfaat. Jaga selalu kesehatan.
berbaktilah kepada orang tua. Semoga bahagia selalu untuk kita semua. Jaga selalu protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.